Hutang saya sih tidak banyak Bu. Mungkin dari awal saya perkirakan itu hanya 30 M. Tapi setelah mapping, saya hitung-hitung dengan hutang kami dengan supplier, itu awalnya nggak dihitung. Setelah dihitung sampai 45 Pak. Tapi setelah saya mengikuti awalnya kami itu nggak mengikuti seperti ini, fundamental TBI ini. Awalnya justru saya malah kebalik ikut di BIMIMS dulu. Nah, pertama kali saya ikut BIMIMS ini, saya jadi tahu Pak, bahwa usaha yang saya lakukan selama ini semerawut Pak. Walaupun kelihatannya jalan, tapi secara finansial itu dana itu amburadul, ada di luar besar. Terus kita waktu mau bayar supplier, dananya ndak ada. Alhamdulillah hutang kami saat ini sudah sekitar 35 lagi sisanya dari 45. Hutang kecil besar bagi saya sih sama aja. Karena memang kemampuan kita ini kan beda-beda ya Pak makomnya ini ya. Jangan dipikir mentang hutangnya besar kemudian gampang akan menyelesaikan, yang kecil nggak bisa menyelesaikan. Enggak Pak. Sama pusingnya Pak. Beratnya pun sama. Karena kemampuan Bapak dengan kemampuan saya kan berbeda ya Pak ya. Jadi tuntutannya sama seperti itu. Jadi ya utangnya kecil nggak usah minder Pak. Yang utang besar juga nggak usah bangga gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Siapa di antara kita yang ingin bisnisnya selalu berkembang? Siapa yang hutangnya pengen lunas? Alhamdulillah, termasuk saya Bu. Alhamdulillah saya belum lunas. Mungkin saya mudah-mudahan mohon doanya dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua bisa mengikuti teman-teman kami yang sudah sukses. Alhamdulillah hutang saya sih tidak banyak Bu. Mungkin dari awal saya perkirakan itu hanya 30. Tapi setelah mapping 30 M. Tapi setelah mapping Pak, setelah mapping ini pengalaman ya Bu ya, boleh ya? Saya kenalan dulu, ini istri saya, ini ibu mertua saya. Sudah ya? Oke. Setelah mapping, saya hitung-hitung dengan hutang kami dengan supplier, itu awalnya nggak dihitung. Setelah dihitung sampai 45 Pak. Tapi setelah saya mengikuti awalnya kami itu nggak mengikuti seperti ini, fundamental TBI ini. Awalnya justru saya malah kebalik ikut di BIMIMS dulu. Nah, pertama kali saya ikut BIMIMS ini, saya jadi tahu Pak, bahwa usaha yang saya lakukan selama ini banyak efektifannya tuh. Tidak banyak salahnya, bahkan sedikit semerawut Pak. Walaupun kelihatannya jalan, tapi secara finansial itu dana itu amburadul, ada di luar besar. Terus kita waktu mau bayar supplier, dananya ndak ada. Jadi seperti itu. Memang Pak, saya jujur, awalnya saya ikut MTR ini hanya hati nurani saya yang memang istilahnya tuh tergetar Pak, istilahnya masalahnya mungkin ya, namanya hutang. Setiap bulan ini Pak, saya ini harus menyiapkan kurang lebih 400 sampai 500 Pak. Tiap bulan. Nah, saya berpikir selama 20 tahun, mungkin itu bertahap ya Pak ya. Selama 20 tahun, saya tuh nggak menemukan ketenangan karena setiap tanggal 25 mungkin sama nasibnya begitu ya Pak ya, tanggal 25 itu harus bayar. Jadi saya pikir itu sampai kapan saya harus seperti ini gitu ya. Kemudian saya tahu NTR ini saya dapat dihubungi. Kemudian tanpa pikir panjang kami sama istri langsung memutuskan untuk ikut. Seperti apa sih gitu ya. Penasaran Pak, mungkin pertama kali seperti itu. Lalu setelah ikut, pertama kali ikut BIMIMS ini,
Memang benar Pak, yang dipelajari itu ya target market, ITM, value, contrastly unique. Nah ini contrastly unique ini memang poin-poin paling penting Pak. Sehingga kalau kita menguasai produk kita dan kita bisa memberikan produk kita itu sentuhan yang tidak dipunyai oleh produk lain, kita bisa bermain di situ. Dan sampai saat ini pun saya masih PR itu Pak. Memang nggak gampang ya, kita harus berproses, terus berjalan, ya, sambil kita perbaiki dari segi-segi macam-macam ya, baik itu dari pengeluaran. Dan sampai saat ini kami itu tidak memberikan yang namanya piutang Pak. Kalau dulu kan memang biasa ya, memang ndak gampang. Awalnya kita biasa memberi hutang itu sebulan itu bisa 7 atau 8 M Pak. Setelah sekarang minta cash itu turunnya 50% lebih. Waduh, makin bingung saya tuh. Lalu saya mengikuti BIMIMS ini udah tahu trik-triknya kayak begitu. Saya udah mempelajari ITM kita yang harus kita dapatkan gitu ya. Calon-calon pelanggan kita bagaimana cara untuk mendapatkan pelanggan-pelanggan itu supaya bisa lebih banyak. Itu semua dipelajarin di BIMIMS. Dan yang paling penting, pada waktu saya mengikuti BIMIMS itu, iya, saya kan langsung merombak nih Pak. Tapi serius semua. Ceritanya langsung merombak ke usaha. Awalnya ini ya, mengenai sistem itu saya rubah, terus cara-caranya pun saya rubah gitu ya. Terus kita mulai merekrut tim-tim ya kan. Saya terus motivasi terus. Nah, di situ tuh dengan kondisi dengan sistem yang baru saya jalankan, ternyata itu memang tidak gampang Pak, Bu ya. Tidak gampang. Lalu saya terus mengikuti program selain BIMIMS itu apa? PBTR ya. Oh iya, PBTR dengan TTFM ya. Nah PBTR ini kemarin mungkin udah ada yang ikut ya. Udah ada yang ikut kemarin. Siapa di antara Bapak Ibu yang ikut kemarin? Oke, nah di situ diajari bagaimana dengan istilahnya mengelola dengan namanya pihak perbankan. Ya, cuman saya nggak cukup Pak Bu ya. Dari situ kami tuh ikut lagi. Yang namanya ini fundamental nih Pak nih. Saya belum ikut awal itu. Karena ini memang dasar. Memang harus diikuti. Jadi kalau kita ini dasarnya ini tidak kuat Pak. Nantinya itu di tengah jalan mungkin bisa berubah. Dasar-dasarnya itu. Nah setelah mengikuti ini baru kami itu sampai memutuskan bagaimana caranya. Ya namanya hutang sebesar gitu kan kita memang harus bayar ya Bu. Dan saya masih ingat dulu. Saya sowan ke senior saya Pak. Saya masih sowan istilahnya minta petunjuk bagaimana untuk menyelesaikan hutang ya kan. Aman. Saya sampai menetekkan air mata Bu. Saking saya tuh seakan beban itu udah seperti apa. Namanya beban hutang tuh begitu. Nggak menemukan solusi seakan-akan waktu itu. Cuman beliau alhamdulillah banyak memberikan masukan kepada saya. Dan akhirnya kami memutuskan mengikuti yang namanya BTC. Ada yang tahu BTC? Belum ya? Business Transformation Coaching Mbak. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ikut itu nantinya akan dipandu. Bukan pendampingan Pak. Kita sendiri yang mensolusikan. Istilahnya mencari setiap teknik-teknik tuh hanya kita, cuman coach ini hanya bisa memandu, mengarahkan seperti itu. Jadi apabila Ibu yang tertarik boleh tuh silakan mendaftar. Karena memang dengan dana yang hutang yang segitu besar, saya masih berpikir kayaknya gimana gitu ya. Bisnisnya kok makin begini. Ya akhirnya kita setelah udah ikut begitu alhamdulillah Pak. Kita mulai tercerahkan bahwa bisnis ini bagian dakwah kita ya.
untuk mencari ridhonya Allah. Selama ini kan mungkin saya berbisnis itu hanya mencari keuntungan ya Pak. Nggak memikirkan hal yang lain tuh. Nah dari situ Pak, mungkin BMIMS ini sangat berguna sekali Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu tertarik untuk mengembangkan bisnis. Karena di situ diajarkan bagaimana kita ini supaya produk-produk yang kita miliki ini bisa unggul di pasar, ya, bisa istilahnya mencari pelanggan-pelanggan, terus gimana supaya balik lagi tuh Pak, ya, betul Pak. Jadi seperti itu. Ini sih hanya ini ya Pak ya, share aja. Saya nggak bermaksud untuk menggurui ya Pak. Cuman sebenarnya alhamdulillah saya kesini untuk menjemput istri, tapi tiba-tiba disuruh memberikan inian ya. Cuman berbagi Pak Bu. Alhamdulillah hutang kami saat ini sudah sekitar 35 lagi. Sisanya. Ya. Saya bergerak di bidang plastik Pak. Terpal plastik. Ya sama Pak. Hutang kecil besar bagi saya sih sama aja. Karena memang kemampuan kita ini kan beda-beda ya Pak makomnya ini ya. Jangan dipikir mentang hutangnya besar kemudian gampang akan menyelesaikan, yang kecil nggak bisa menyelesaikan. Enggak Pak, sama pusingnya Pak, beratnya pun sama. Karena kemampuan Bapak dengan kemampuan saya kan berbeda ya Pak ya. Jadi tuntutannya sama seperti itu. Jadi ya utangnya kecil nggak usah minder Pak. Yang utang besar juga nggak usah bangga gitu ya. Harusnya kalau tahu pusingnya sama. Tapi yang paling penting sekarang. Pak, yang paling penting Bapak Ibu, saya mengalami sendiri ya, mungkin sebagai ini ya, saya baru mengikuti BMIMS, TTFM, PBTR, apalagi MBUBB, dan yang terakhir ini akan BTC ya. Karena yang saya jalanin ini memang benar-benar kerasa Pak Bu ya. Bagaimana kita dengan keluarga kita ya. Mungkin selama ini anak saya nggak terlalu ini, yang penting gimana caranya untuk mendapatkan penjualan besar, dapat untung, bisa bayar bank. Cicilan. Betul ya Bu ya. Habis bayar bank duitnya nggak ada itu. Ada yang merasakan begitu? Banyak apa banyak nih? Aduh sama ya berarti ya Bu ya. Iya. Satu berkecil. Jadi seperti itu Pak, benar. Saya rasakan itu ya istilahnya yang salah. Saya berpikir begini Pak. Dari Bapak Ibu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ada yang tahu nggak umur kita ini sampai kapan? Nggak tahu. Kalau kita merasa memang dari agama kita memang itu umur itu nggak ada yang tahu. Lalu kita meninggalkan beban yang sebegitu besar bagi kita sendiri masing-masing ya Pak. Ada anak, nanti gimana? Saya berpikir begitu Pak. Terus anak ini menanggung apa yang kita jalankan selama ini. Ya. Selama ini Pak, saya masih awal-awalnya itu tidak menganggap bank itu riba. Cuman semakin tinggi, ya makin kelihatan itu. Awalnya, Pak Haji mau tambah berapa nih tahun ini? Sekian Pak. Langsung ACC. Aset ada, apalagi yang mau ditambahkan. Begitu kan Bu? Benar ya? Memang bebas. Mereka itu seperti itu. Dalam hal menawarkan jasa ataupun produk mereka ya begitu. Bahkan kita ditawarkan terus. Solusinya apa? Top Matiin up. Terus Pak itu. Sampai setinggi itu. Mungkin kalau dengan Pak Haji, wah itu luar biasa itu. Ya. Tapi saya nggak melihat besar kecilnya Pak. Bu, ya, jangan berkecil hati yang kecil, karena memang beban ininya sama, ya, beban dan tekanannya sama. Nah kalau kita kemarin sudah belajar PBTR, insya Allah itu mungkin pegangan kita tuh untuk bagaimana ada pasor kita dengan pihak perbankan, bersikap dengan leasing. Awalnya Pak, saya boleh bercerita nggak pengalamannya dengan leasing? Boleh apa boleh nih? Boleh ya? Pertama kali saya mengikuti BMIMS, wah selesai nih saya bilang nih. Leasing itu saya langsung gak bayar Bu. Gak bayar berapa bulan Pak?
3 bulan. Langsung datang itu kolektor itu. Nah datang, saya bawa duit tuh 100 juta Pak. Padahal itunya 100 berapa? 125. Saya bawa 100. Ditolak Pak. Loh kok gini, nggak sama dengan ilmunya ya gitu ya. Kenapa kayak gitu tuh? Bawa 100 itu dalam kresek saya bawa karena ilmunya bilangnya begitu. Suruh bawa cash, langsung nego tuh. Tapi kenyataannya nggak begitu Pak, Bu. Ya, perlu proses. Perlu proses Pak. Ya, karena kalau kita, makanya kalau kita nggak belajar bagaimana fundamental ini kita tancapkan, kita kuatkan, yaitu lewat. Karena mereka punya SOP yang begitu kuat Pak. Yakin sampai saat ini saya mengajukan bersurat begini, tolak. Nego ini tolak. Awalnya memang begitu. Saya yakin, tapi suatu saat saya mungkin yakin bahwa itu bisa saya lakukan. Sambil saya memperbaiki bisnis. Tapi Pak yang paling penting, kalau kita memang niat mau menyelesaikan hutang, kemelekatan dalam diri kita Pak. Niat hati kita harus kita luruskan ya Bu ya. Harus lurus. Berserah diri kalau memang aset kita ini ya kan kita jaminkan ya Pak. Betul? Itu nggak usah buang Pak kemelekatannya itu. Dan itu saya pelajari di MBUBB ya. Di MBUBB. Ada yang tahu MBUBB? Hah? Nanti harus ikut Pak. MBUBB boleh tahu singkatannya? Mengembangkan bisnis untung, bisnis berkah. Gimana kalau berkah itu Pak? Bertambah kan? Tapi niatkan lillahi ta'ala kita ini memang mau menuntut ilmu ya Pak ya. Jangan dilihat dari besarnya, itu bagian dari pengorbanan kita. Ya alhamdulillah sedikit demi sedikit saya yang pertama lunasin. Karena ada tahap-tahapnya kalau nggak salah di PBTR itu ya. Mana dulu yang harus diselesaikan ya. Ada urut-urutan nih ya. Bank itu nanti nomor sekian kan. Bener nggak usah dipikirin. Kalau kita masih berfokus ke situ, bisnis kita nggak akan jalan Pak. Iya, ngembangkan bisnis. Nah mungkin ini langkah salah satunya Pak, BMIMS. Saya waktu ikut BMIMS Pak, langsung transformasi ke tim itu harus bagaimana. Langsung ini begini tuh. Awalnya marketing cuma 1, tambah lagi. Begitu. Tapi kita bagian ikhtiar kita ya Pak ya. Bagian ikhtiar kita, ya kita juga melangkah istilahnya. Ya kita mungkin dari naluri kita sebagai pebisnis. Seharusnya kita berhutang segitu, kita pasti bisa melunasinya. Yakinkan itu kita mungkin begitu. Benar kan? Betul Pak? Bu? Ya, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir hari ini semuanya bisa lunas hutang termasuk saya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Siapa yang ini lunas hutangnya? Siapa yang bisnisnya pengen selalu berkembang? Alhamdulillah. Ya sama Bu, saya juga istilahnya berproses ya. Cuman saya diminta untuk berbagi. Saya ngelihat ke tempatnya, kok tempat saya begini, ini begini ya. Tuh kata mama tuh ya Ma ya. Kayak begini yang bener tuh. Semuanya gak perlu diperintah kita Pak. Mungkin ini pengalaman saya pribadi ya Pak ya. Kalau ditinggal saya, kerjaan itu entah mungkin anak karyawan itu, waduh. Betul Bu? Wah sama berarti Bu. Satu frekuensi ya Bu ya. Harusnya gak seperti itu Bu. Harusnya. Dengan pengelolaan yang benar, sistem kan yang benar, nanti Ibu gak perlu ngelola kalau begitu. Saya juga pun berproses. Untuk supaya seperti beliau-beliau itu. Beliau-beliau itu Bu, gak perlu nunggu-nungguin itu lagi tuh. Tempat bisnisnya. Karena udah diatur dengan yang namanya SOP ya. Dengan istilahnya apa namanya tuh? Sistemnya udah teratur Pak. Siapa yang pengen mengikuti seperti itu? Waduh, termasuk saya Bu. Saya pun wah terus itu. Kalau ngelihat ke tempat coach-coach yang sudah lunas itu.
Saya tuh merasa ngelihat fasilitator kita ini Pak udah seperti terbang. Gak punya utang katanya tuh. Udah tinggal mikirin cering-ceringnya aja tuh. Ya kita sih memang berusaha bisa seperti itu ya Pak Bu ya. Gak usah berkecil hati Bu. Insya Allah dengan niat yang tulus kita mau lepas dari ribawi ya. Kita harus niatkan dan memang tancapkan Bu. Saya pun begitu. Jadi dari istri kita saling mendukung walaupun kadang-kadang pandangan-pandangan suka berbeda ya Maya. Betul Bu ya. Apalagi sebelum hutang. Wah itu bisa dikatakan gimana ya. Ya itu kemarin diajarin rumusnya apa ya. Salah satunya apa? Kelonan bukan ya? Wah itu ya. Nggak ada ya. Oh gitu. Istri saya cerita Bu kemarin. Cerita, "Mah kemarin diajarin apa?" "Aduh bah saya nangis kok nangis terus," katanya. Terus mama meluk siapa katanya? Meluk ibu. Lah saya meluk apa waktu itu? Meluk jeruk. Saya bilang tuh. Kan waktu itu istri saya nggak ikut Bu. Kan? Siapa yang hutangnya segera lunas? Alhamdulillah. Sama Bu ya, mohon doanya ya. Kalau Oke, saya serahkan sepenuhnya kepada fasilitator kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.